Baik, kali ini kita akan mewawancari seseorang yang masih berjiwa muda tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Beliau adalah Imam Ansori. Mari kita wawancarai beliau. Kita mulai, saudara Imam. Saya ingin bertanya kepada Anda, eh, apakah Anda mengerti makna dari wawasan kebangsaan dan seberapa pentingkah wawasan kebangsaan itu untuk Anda? Oke, baik. Saya akan menjawabnya. Wawasan kebangsaan itu menurut saya adalah cara pandang dari seorang warga negara dalam memahami berbagai bentuk atau bagian dari setiap negara ini. Salah satunya bendera, kemudian NKRI, Undang-Undang Dasar itu sendiri, Pancasila, dan juga kebinekaan tunggal ika kita. Kemudian ketika Anda bilang ini seberapa pentingnya wawasan kebangsaan, kebetulan tadi pagi saya melihat sesuatu postingan di sosial media di mana banyak anak-anak Papua kelas 6 SD, mereka tidak tahu apa itu bendera merah putih. Mereka tidak tahu apa itu lagu Indonesia Raya. Yang mereka tahu hanya bintang kejora. Dari sini kita bisa mengetahui seberapa pentingnya wawasan kebangsaan itu sendiri dari di lingkup Indonesia kita ini sendiri. Satu lagi, wawasan kebangsaan itu dapat mencegah terjadinya tawuran antar pelajar karena menimbulkan rasa cinta mereka terhadap bangsa ini sendiri. Saya rasa segitu. Oke. Kemudian saya ingin bertanya, apakah Anda tahu makna dari bela negara? Baik. Menurut saya, bela negara itu merupakan tekad, semangat, ataupun perilaku dari seorang individu maupun suatu kelompok dalam mencoba untuk melindungi atau menjaga kedaulatan dari negara itu sendiri. Rasa seperti itu. Apakah Anda telah menerapkan itu? Nilai bela negara itu ada beberapa bagian. Kalau dibilangkan menerap semuanya tentu tidak. Oke. Tapi kalau untuk menerapkan sebagian, insya Allah sudah ada. Untuk lingkungan sekitar? Ya, untuk lingkungan sekitar. Salah satu contohnya, dulu pada saat saya sekolah SMA, saya pernah menjadi pasukan pengibar bendera di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam upacara 17 Agustus. Kemudian kita juga untuk kantor ini sendiri, kita juga sering bergotong royong kurang lebih setiap Jumat bersama satu sama lain dalam membersihkan lingkungan di sekitar. Saya rasa itu juga merupakan bagian dari bela negara walaupun dalam lingkup kecil. Termasuk toleransi, Iya, bermusyawarah. benar. Terus apalagi yang kita juga berbeda, kita sering merencanakan melakukan musyawarah terkait pembangunan dan arah kebijakan kita untuk Tanjung Timur ini sendiri. Oke. Terima kasih saudara Imam. Mungkin Ya. sekian pertanyaan saya, wawancara saya. Terima kasih. Sama. Halo, kakak di sini mau tanya-tanya sedikit dengan kakak berbicara dengan siapa ya ini? Dengan Muhammad Akbar. Muhammad Akbar. Akbar sekarang kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD ya? Wah, berarti udah mau tamat ini. Iya. Jadi Akbar tahu nggak sih wawasan itu apa? Tahu. Apa tuh? Seperti pengetahuan. Pengetahuan. Jadi kalau misalnya kakak tanya wawasan kebangsaan, menurut Akbar apa sih wawasan kebangsaan itu? Seperti pengetahuan akan bangsa kita sendiri. Pengetahuan akan bangsa kita sendiri. Misalnya yang kayak gimana tuh? Seperti bahasa-bahasa daerah, tari-tarian, dan bendera kita dan dasar negara kita. Dasar negara. Jadi dasar negara kita tuh apa sih sebenarnya? Pancasila. Pancasila. Hafal nggak nih Pancasila? Hafal. Hafal ya. Nah, menurut Akbar sebagai seorang warga negara, seberapa penting sih kita tahu tentang wawasan kebangsaan kita? Penting banget. Penting banget. Kenapa? Karena kita sebagai warga negara bangsa, masa tidak tahu akan pengetahuan akan bangsa kita. Kalau kakak bilang tentang bela negara nih misalnya, Akbar tahu nggak sih apa itu makna dari bela negara? Tahu. Coba apa?
mungkin seperti membela negara kita. Membela negara kalau zaman sekarang tuh kan kita udah merdeka ya. Kalau zaman dulu kita ngomongnya kan bisa membela negara tuh pahlawan yang melawan penjajah. Kalau sekarang gimana cara kita yang udah merdeka ikut andil dalam membela negara? Mungkin untuk ikut perlombaan-perlombaan internasional, mengharumkan nama bangsa, hidup rukun, dan tidak memperpecah belah bangsa kita. Tidak memecah belah bangsa kita Dengan cara tidak mengadu domba satu sama lain. sebagai pelajar nih, apa sih kegiatan yang sekiranya dekat dengan bela negara yang sudah Akbar lakukan? Mungkin belajar dengan giat, Biar apa tuh belajar dengan giat? biar nanti bisa ikut dalam perlombaan-perlombaan. Oh gitu ya. Ini kakak tanya dari tadi, kayaknya Akbar udah tahu di sekolah diajarin atau gimana tuh? Nggak diajarin tentang secara langsung, tapi mungkin diajarin tentang bahasa-bahasanya dulu, tarian-tariannya. Terima kasih ya Akbar atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Ibu. Saya mau mewawancarai Ibu terkait bela negara dan wawasan kebangsaan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan, nama saya Siti Asma. Saya adalah peserta JPNS 2021 Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Angkatan 2. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu, simpel saja ya Ibu. Bisa dijelaskan nama Ibu dan profesi Ibu? Terima kasih, saya ucapkan kepada Ibu. Yang mana kalau nama saya Ibu Enda, profesi saya sebagai ibu. Yang mana saya mengajar di SD di Desa Teluk Manis. Oke Ibu ya. Sebagai guru, menurut Ibu apa makna wawasan kebangsaan? Kalau menurut saya makna wawasan kebangsaan bangsa Indonesia, yang mana yang dikatakan kalau arti daripada wawasan itu adalah sudut pandang kita terhadap bangsa Indonesia, yang mana kita selaku bangsa Indonesia kita harus ikut serta dalam melaksanakan apapun peraturan yang ada di pemerintah ini, selagi kita mampu untuk melaksanakannya. Jadi menurut saya sudut pandang itu kita tidak boleh lepas daripada apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita usahakan semampu-mampunya untuk melaksanakan atau mengikuti peraturan yang ada di pemerintahan kita. Baik Ibu, seberapa penting wawasan kebangsaan menurut Ibu? Kalau menurut saya wawasan kebangsaan itu sangat penting, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia. Yang mana di situ menurut saya kita harus menjaga bangsa kita, jangan sampai suatu masa nanti bahwa bangsa kita ini kebelakangan atau ditindas atau kita ditekan oleh bangsa lain. Jadi dengan itu kita harus mempunyai niat atau tekad, kita harus berusaha jangan sampai bangsa Indonesia kita tercinta ini dapat dikuasai oleh negara yang lain. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya ya Ibu, bisa diceritakan apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam bela negara? Kalau menurut saya, apalagi ya saya selaku guru, yang mana kalau di sekolah kita harus menanamkan disiplin terhadap pribadi. Sudah itu kita harus menanamkan disiplin kepada anak-anak didik kita, yang mana kita selaku manusia itu harus mempunyai kedisiplinan, yang mana kita guru memberikan contoh yang disiplin terhadap anak, baru kita memberikan pengarahan kepada anak, contoh dalam piket atau kita upacara hari Senin, yang mana kalau anak tidak mematuhi atau tidak mematuhi peraturan yang dikatakan, bahwa itu bisa kita arahkan ke anak supaya dia bisa mengikuti upacara bendera dengan baik. Itulah kita sebagai bangsa yang ikut membela negara dalam kelakuan kita sehari-hari atau tindak lanjut kita di sekolah sehari-hari. Selanjutnya Ibu ya, pertanyaan terakhir. Kalau berkaitan dengan pandemi saat ini, apa yang kira-kira
kira-kira Ibu lakukan untuk negara ini? Ya, seperti Bu ya, kita ketahui bahwa sekarang negara kita ini dalam keadaan dikatakan musibah penyakit yang mana sudah sejak sudah hampir 1 tahun atau sudah hampir 1 tahun lebih ya kita di musibah yang mana dikatakan COVID ini ya. Nah, di mana di situ Bu ya, kami selaku kami di sekolah, kita harus menanamkan dengan anak itu mencuci tangan atau dikatakanlah memakai masker. Tetapi kami kalau seandainya anak tidak memakai masker, itu biasanya kami suruh pulang ke rumah atau menjemput masker, yang mana nanti karena itu kewajiban kami sebagai guru untuk melaksanakan peraturan yang diwajibkan oleh pemerintah terhadap sekolah kami. Terima kasih Ibu ya waktunya. Hasil wawancara dari 3 narasumber yang berbeda, yaitu guru, pemuda, dan anak-anak, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap profesi, wawasan kebangsaan penting untuk diketahui dan dimiliki dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas masyarakat Indonesia. Begitupun dengan bela negara, apapun profesinya dan dari lapisan masyarakat manapun, banyak hal yang dapat dilakukan sebagai guru, misalnya menanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada anak-anak dan mencontohkan sikap disiplin itu sendiri. Sebagai pemuda harapan bangsa, misalnya ikut serta bergotong royong membersihkan lingkungan, itu merupakan cinta tanah air. Dan sebagai anak-anak dengan pola pikir yang sederhana, mereka tahu betul apa itu ideologi negara. Dari ketiga contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara yang mereka miliki dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat yang berbeda.